Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita teruskan materi pelajaran kita. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan akhirat, hari akhirat. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna utawi iman kita, iman biyaumin akhirin atau biyaumi akhirin, kelawan dino akhir, iku wajib opo iman maring dino akhir. Tidak hanya iman nenggone dino akhir tok, tapi wa kullima lan wajib iman maring sekabiane barang kana kang ono opo ma ono iku bihi ing dalem dino akhir. Apa itu? Minal ajabi, berupa hal-hal yang menakjubkan. Apa maksudnya? Orang yang mukallaf wajib iman adanya hari akhir, hari kiamat. Bahkan iman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun daripada rukun iman. Nah niki itu ada pujian itu. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Loh itu adalah apa namanya, pujian syair berkaitan dengan rukun iman. Nah, di antara rukun iman yang jumlahnya ada 6 itu, di situ ada yang namanya hari kiamat. Wabil yaumil akhiri, wabil yaumil akhir itu iman terhadap hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Kita orang mukmin itu wajib beriman terhadap adanya hari kiamat. Tidak hari kiamat saja, tidak wujudnya hari kiamat saja, tetapi wajib beriman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Nah ini hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam akhirat, kita harus mengimani. Ini apa saja? Pertama, ada yang namanya yang dimaksud akhirat di sini hari setelah kehidupan di dunia. Nah, yaumil akhir di sini adalah hari setelah hari-hari di dunia setelah kematian. Nah, ini apa saja itu? Pertama, sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir adalah yang harus diimani. Pertama adalah al-barzakh, yaitu waktu antara mati dan kebangkitan, hari kebangkitan, yakni alam kubur. Nah ini itu adalah alam setelah kehidupan di dunia dan alam sebelum dibangkitkan di padang mahsyar, disebut dengan alam barzakh. Nah ini wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, yakni umat manusia dalam kehidupannya di dunia, barzakhun, ada alam barzakh. Sampai kapan alam barzakh ini? Ila yaumi yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan.
Nah, itu. Ini namanya alam barzakh. Lalu ada juga su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ah wa adzabuhu li ahli maksiyat. Ada pertanyaan dari mungkar nakir. Ya di dalam kubur itu tanya man rabbuka man satruse itu. Ya, ini pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu ada dan kita harus mengimani. Juga ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tentunya nikmat kubur bagi orang yang taat, kalau siksa kubur bagi orang yang ahli maksiat. Ini juga harus diimani. Ada memang kelompok-kelompok dalam kelompok kaum muslimin, ini ada yang tidak mengimani siksa kubur. Lah, siksa kubur itu gak ada. Nah, itu ada kelompok itu. Kemudian hal-hal yang terjadi di akhirat yang harus kita imani adalah ada al-ba'tsu, kebangkitan minal kubur, dari kubur, kebangkitan dari kubur, yaitu ketika manusia bangkit dari kubur, ini sudah keluar dari alam barzakh. Berarti yang hari kiamat menanan itu. Nah, ini sebagaimana firman Allah, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atsun, kalian dibangkitkan. Nah, ini. Jadi pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan. Nah, ini juga harus diimani. Berarti yang disebut dengan hari kebangkitan. Setelah bangkit ada hasrul ajsad ilal mauqif ba'dal ba'tsi. Ada dikumpulkannya seluruh jasad umat manusia mulai dari Nabi Adam. Apa namanya? Dari Nabi Adam sampai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semua dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat itu. Kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, yang tempat itu disebut dengan mahsyar, tempat berkumpulnya umat manusia. Waktu kondisinya besok itu sebagaimana manusia itu dilahirkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Lah ini akan dikumpulkan manusia besok pada kiamat khufatan, dalam keadaan ngodok. Napa ngodok itu? Ngodok itu tanpa alas kaki, gak ono sandal, gak kaos kakian, jadi ora sepatuan, ora ono sepatu itu kono. Urutan telanjang, gak nganggo sarung, gak nganggo kempes, gak nganggo macem-macem. Yo lanang, yo wedok, yo ustate, yo tilmidai. Tapi besok ya ora ono. Ketika dalam keadaan seperti itu saling melihat satu dengan dor, ya ora ono. Ora ono dor-doran. Do bingung karepe dhewe. Hurlan dalam keadaan kincup, apa kincup, sebagaimana belum disunat, kincupen itu. Kilupen. Lho niku. Kama khuliqu, sebagaimana mereka awal kali diciptakan oleh Gusti Allah. Lho niki. Itu harus diyakini keberadaannya oleh orang-orang yang beriman. Jadi mahsyar, padang mahsyar. Kemudian yang harus dimani juga yang ada dari kiamat adalah syafaat. Hak syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan pertolongan kepada makhluk yang lainnya. Hak syafaat. Lah syafaat ini ada macam-macam. Di antaranya aja syafaat disebut dengan as-syafa'atul uzma, syafaat yang sangat besar. Syafaat ini hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi. Hadis syafa'ah mukhtassatun bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini hanya khusus ada, teristimewa bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Nah ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud di sini adalah Allah memberikan pada Kanjeng Nabi hak syafa'atul uzma,
syafaat yang sangat besar. Apa itu? Yaitu syafaatnya Kanjeng Nabi terhadap seluruh umat manusia, mulai umat Mbah Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad, untuk ditenangkan, disejukkan hati mereka dari kebingungan mereka menghadapi berbagai macam bahaya, hal-hal yang menakutkan yang ada di dalam akhirat nanti dari kiamat. Itu ditenangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis panjang berkaitan ini, tapi tidak usah disebutkan di sini. Kemudian yang kedua ada syafaat, yang syafaat ini berupa fi idkhali qaumil jannati bighairi hisab. Syafaat yaitu memasukkan seseorang, suatu kaum di surga tanpa adanya hisab. Nah ini, jadi sebenarnya dia akan mengalami hisab, tetapi oleh Allah ada salah satu nabi yang diberikan hak syafaat ini, yakni memasukkan umat manusia ke surga tanpa hisab. Dan ini syafaat ini hanya khusus milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ketiga ada syafaat, yaitu fi ziyadatit darajah. Fi ziyadatit darajah, yaitu syafaat dalam memberikan tambahan derajat. Dan hal ini, syafaat ini juga hanya diberikan kepada, andai kita itu masuk surga derajatnya paling ngisor dewe. Mungkin karena suatu hal kita besok mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi, ini munggah derajat dari derajat bawah menuju yang lebih atas lagi. Itu golek. Ini majong sinten Gusti? Pak Yusron di mana? Pak Yusron di mana? Tak ngerti Gusti, kula enggak tak ngerti. Oh, niku nega Pak Yusron di mana? Di bawah sendiri. Lu. Di bawah sendiri. Lambian sergap solawatan nih. Senengane nyekel mic. Bawa jadi vokalis Majelis Maulid Wadi, Masjid Maulid At-Tibai. Apa itu singkatannya? Apa Maulid itu? MTMD. Bukan Malang Tempo dulu loh ya. Majelis Taklim wal Maulid ya. Majelis Taklim wal Maulid At-Tibai, MTMD. Nah ini. Akhirnya dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Yusron, denak. Kemari Yusron. Kok ning isor bae lah. Naik. Aduh, kalau tak bisa Kanjeng. Kena geret. Nah, digeret karo Kanjeng Nabi. Dapat syafaat dari Kanjeng Nabi, munggah derajat. Alhamdulillah. Ini khusus, syafaat ini khusus untuk Kanjeng Nabi saja. Kemudian ada syafaat, yaitu syafaat, memberikan syafaat kepada orang yang orang itu sebenarnya masuk neraka, akhirnya disyafaati tidak masuk neraka. Nah ini. Dan syafaat ini tidak khusus pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi syafaat ini juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain selain Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada syafaat, yaitu syafaat fi ikhraji qaumin minan nar. Syafaat berupa mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Wes mlebu itu goleki di Yusron. Neka Gusti di neraka Gusti. Loh, kok neraka? Iya Gusti, biyen dulu itu kelihatannya Pak Ustadz tapi gendaan. Senengane menggoda santrinya Gusti. Ya masuk neraka Gusti. Wah, ini datang. Dan itu ada syafaat. Dikeluarkannya Pak Yusron dari neraka. Lah, syafaat ini oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah memberikan hak syafaat ini kepada kepada Kanjeng Nabi, juga para nabi, kemudian pada orang-orang mukmin yang soleh-soleh. Nah gitu loh. Makanya penting kita itu memperbanyak teman yang soleh-soleh, orang mukmin sing soleh-soleh. Kita sering sowaning ulama, kita sering sowan kepada guru-guru kita. Ini penting. Mbok menawa besok kita termasuk orang yang ahli neraka dan divonis sudah di neraka, masuk neraka, gembar-gembor karena sampai dulu dekat dengan salah seorang kiai. Panjenengan dekat dengan Kiai Haji Marzuki misalnya, Marzuki wis nang dhuwur karo Kanjeng Nabi. Goleki di makang, li-li dalem. Wes aku ning dhuwur. Endi yusrone? Lho ngapunten, kula tadosane rumiyin. Golek nggih. Takon-takon ketemu Pak Malaikat. Malaikat. Lima Pak Yusron. Lho Pak Yusron masuk neraka niku. Nekat neraka. Lho lah kan neraka. Ya napa niki? Matur dening Kyai, Pak Yusron ning neraka. Ya ajakan munggah. Lho lah ya napa? Ya ajakan sampean iso ngajak. Nggih kula ajake. Ayo. Ya sampean aku mbiyen selawatan MTMD kok. Mlebu neraka. Ayo munggah. Munggah. Alhamdulillah. Ada makhluknya Allah, ada orang mukmin yang soleh yang oleh Allah diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, kepada siapapun yang mereka kehendaki. Yang jelas Allah memberikan hak syafaat ini kepada nabi, kepada para nabi, kepada solihul mukminin, orang-orang soleh di antara orang-orang yang beriman. Ini syafaat, dan syafaat itu ada besok di hari kiamat. Kita wajib percaya. Yang selanjutnya, hal yang terjadi di hari kiamat juga adalah ada al-hisab. Hari hisab, hari dihitungnya amal perbaikan kita. Apa istilahnya hisab itu? Penghitungan amal kita. Kira-kira akeh ndi amale karo amal soleh karo amal sing gak soleh. Lho niku. Lah nanti setelah dihisab, ditimbang, ada yang namanya al-mizan. Ini juga ada al-mizan. Kalau ternyata sudah ditimbang, ternyata yang baik itu kok lebih banyak daripada yang tidak baik, yang taat lebih banyak daripada yang maksiat, maka aman, selesai. Tetapi kalau ternyata dia maksiatnya lebih banyak daripada taatnya, ini yang berbahaya. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Nah, niku. Besok hari kiamat, pada hari kiamat betul-betul timbangan itu pasti ada. Maka barang siapa yang timbangan amal baiknya itu kok lebih berat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, kok amal yang baik itu kok ringan, berarti yang buruk itu berat, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang betul-betul menyesali akan dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena dulu tidak percaya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini timbangan itu ada. Kemudian ada siratal mustaqim. Nah, ini jembatan yang terbentang luas di atas neraka jahanam. Ya, mulai awal sampai akhir, orang mulai sejak zamannya Nabi Adam sampai seterusnya akan melewati itu semua. Nek orangnya wapi-api kaya awake dhewe insyaallah melayu langsung beres. Kalau ndak macam-macam, nanti ada yang mlaku ngesot, keselen, pegelen, kondalan, ceblok. Lho niku. Nauzubillah min dzalik. Itu ada
dan akan terjadi dan akan dilewati oleh seluruh umat manusia. Loh niku. Nah niki. Jadi apa namanya? Bagi orang yang mukmin, macam-macam nanti. Yang penting orang mukmin besok akan diselamatkan oleh Allah. Ada yang namanya sirat. Kemudian ada yang namanya al-haud, telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niki. Telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, yaitu telaga al-kautsar. Nah, telaga kautsarnya Kanjeng Nabi itu luas sekali. Jika diukur perjalanan sebulan lagi nutup. Nah, ini perjalanan sebulan itu bila sudah baru sampai pada telaga kautsarnya Kanjeng Nabi. Airnya bening, putih abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Warihu atyab minal miskin, ambune wangi. Loh niki ambune wangi. Perkilauan air daripada apa namanya? Haud, telaga kautsar Kanjeng Nabi seperti bintang-bintang di langit. Siapapun yang minuman syariba minha fala yathmau abadan. Orang yang minum air dari telaga kautsar walau sak tetes, walau tetesan wahidan walau tetesan wahidan, walaupun satu tetes saja, orang itu tidak akan pernah ngelak selama-lamanya. Sehingga kita tidak akan ngelak. Adik kita gak minum selamanya, yo gak bakal ngelak. Ini telaga kautsar. Kemudian ada surga, ada neraka. Nah ini ada surga, ada neraka. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Lalu neraka, makhluk Allah, diciptakan untuk tempat apa namanya? Dihinakannya orang-orang yang durhaka kepada Allah ketika di dunianya. Nah ini dihinakan oleh Allah di dalam neraka. Ini harus kita imani, ada surga, ada neraka. Dan di sana juga di akhirat ada yang namanya ru'yatullah, bonus melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melihat Allah dengan tanpa bisa mendefinisikan Allah. Allah itu seperti ini, seperti tidak bisa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utai pira-pira wajahe wong-wong kang beriman. Yauma idzin ing dalam dina kiamat besok. Iku nadhiratun mencorong. Apa mencorong itu? Berseri-seri, mencorong berseri-seri. Ngono iki. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha maling pangerane orang-orang yang beriman, nadhiratun iku nadhiratun melihat, menyawang. Apa menyawang? Itu menyaksikan. Ini. Dan ini ru'yatullah ini, bonus yang berupa ru'yatullah ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus, yaitu kepada orang-orang yang dia masuk kategori muhsinin, kategori orang-orang yang muhsin. Nah gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina iku bagi orang-orang yang ahsanu, mereka berbuat ihsan, berbuat kebaikan, al husna utawi swarga. Al husna ini adalah swarga, wa ziyadatun lan oleh bonus. Apa bonusnya ini? Banyak ulama menafsirkan ziyadah di sini adalah ay ru'yatullah, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianya diberikan lilladzina ahsanu, bukan lilladzina
Ahmanu, bukan lilladzina aslamu, tetapi lilladzina ahsanu. Nah, siapa muhsin itu? Ya kan gitu. Dulu Kanjeng Nabi pernah ditanya tentang oleh malaikat Jibril. Ternyata malaikat penanya itu adalah malaikat Jibril. Ditanya tentang ihsan. Ya Rasul, akhbirni anil ihsan. Mugi nyeritakno panjenengan ya Nabi tentang ihsan. Apa ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah itu. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu nyawang langsung ning Gusti Allah. Nek iso. Lah potongane awake dhewe ya iso. Nah, awake dhewe jangankan pokok di mana-mana kalau awake dhewe ora pernah melihat Allah. Di dalam sholat aja tidak pernah melihat Allah, apalagi di luar sana. Kita luar menghadap tembok, Allah Akbar. Belah tembok itu yang kita bayangkan macam-macam, tambah pacare lho. Jadi ngalamun sholatnya ngalamun. Kalau di sholat saja tidak bisa ingat, tidak bisa melihat, tidak bisa ingat Allah, wis pasti di luar sholat ya wis ngenah, nggak eling belas. Kalau neng sholat ora eling neng Gusti Allah. Apa meneh di luar sholat? Umpah gablas gak eling ning Gusti Allah. Nah itu. Lah orang ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Iki derajat orang-orang yang ahli makrifat ning Gusti Allah, yaitu melihat Allah langsung. Muhsin. Yang kedua adalah derajat muhsin, yang kedua adalah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek sampean nek waktu iku gak iso nyawang ning Gusti Allah, yo anggap baik perasaanmu kudu merasa dilihat ini Gusti Allah. Ini medun makomnya muraqabah, merasa diawasi ini Gusti Allah. Lah ini loh derajat ma'rifat, derajatnya orang yang selalu melihat kepada Allah dan orang yang selalu muraqabah kepada Allah. Inilah yang akan bisa mendapatkan bonus ru'yatullah. Lah awake dhewe kira-kira iso apa ora? Muga-muga iso. Nek Gusti Allah ngersakno gak ana sing gak iso. Gak ana sing gak bakal iso, kabeh gak iso. Nek gak oleh pitulungane Gusti Allah. Awake dhewe ngaji ngeten iki. Nek gak oleh pitulungane Gusti Allah ya ora iso. Makane awake dhewe itu kudu syukur matur Gusti Allah karena kita sudah banyak pitulungan, mendapat pertolongan dari Allah. Bentuknya apa? Kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan, termasuk ngaji ngeten iki. Ini bagian pitulungane Gusti Allah, bagian taufike Gusti Allah, dan kita harus syukuri. Lah niku. Taufik adalah khalqu qudratit ta'ah lil abdi. Allah menciptakan kemampuan nglakoni kebaikan kepada seorang hamba. Jadi nek ana hambane Gusti Allah kok enteng nglakoni kebaikan, berarti itu termasuk al-abdu al-muwaffaq, yaitu hamba-hamba Allah yang diparingi taufik dening Gusti Allah. Berarti taufik itu apa? Allah memberikan kemampuan daya upaya bagi orang itu melakukan kebaikan. Nanti nglakoni akeh iku enteng ae, jak ngaji gampang. Jak sholawatan gampang, apa? Jak sholat jamaah gampang. Tambahan waktu sholat urung masuk wis persiapan, nek perlu nyekel mik azan kok. Lho niku persiapan terus. Lho niki termasuk minal muwaffaqin, orang-orang yang mendapat taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Diajak masak gak gelem, ayo Kang. Lan jalan yuk, malah prai lan jalan. Ayo Kang. Apa? Neng main PlayStation. Wah, prai rugi waktuku daripada bermain ngono, mendingan apa jenenge? Ngaji. Ayo main game gimana ya? Wah, prai. Wah, apa game gimana? Tekno umur. Ora ana gunane lho, ngaten. Jadi ru'yatullah bagian hal yang apa namanya, sesuatu yang aneh,
yang terjadi di hari kiamat yang harus kita imani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita lakukan, pelajari pada saat ini oleh Allah jadikan ilmu yang manfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Surahul-ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.